Halo, ketemu lagi di Kang Dio. Kali ini Kang Dio akan foto-foto mainan lagi ya. Jadi di sini konsepnya itu adalah komedi ceritanya. Jadi foto komedi itu emang agak susah ya. Jadi emang agak nggak gampang. Dan di sini gue akan pakai figur Deadpool yang mana udah gue review, dan juga Baby Yoda sama Mandalorian. Lampunya nggak kelihatan. Buat teman-teman yang emang pengen foto-foto komedi, memang dibutuhkan daya imajinasi yang liar ya, yang macem-macem. Dan ini buat gua foto komedi itu sangat susah. Buat gua pribadi, foto komedi di toy fotografi itu lumayan ribet lah. Bukan lumayan ribet sih, sebenarnya idenya itu yang susah banget kita tuangin. Dan gue sampai sekarang pun masih belajar. Banyak fotografer mainan yang berkomedi secara baik ya, banyak banget. Di Indo banyak, di luar lebih banyak. Dan di sini gue cuman mau share aja foto-foto komedi ala Kang Dio gitu ya, ala gua. Mari kita langsung saja ke eksekusinya. Check this out. Oke, konsep gue kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat gue menggunakan diorama tentif yang dari Star Wars. Nah, di sini setup gue seperti ini ya. Standar, ini meja review gue. Terus gue pakai lampu Ulanzi. Gue taruh di atas, dikasih magic arm, dan ditaruh di tempat ini tuh tempat apa namanya? Kok gue lupa ya. Ini tuh tempat gantungan baju. Jadi gue nyalain dulu ya lampu Ulanzinya. Nah, jadi konsepnya nanti mereka berdua di sini nih. Dan ini magic armnya gue kasih. Ini tuh dari Ulanzi juga. Namanya apa ya? Yurik, bukan Yurik. Ya pokoknya tempat naruh handphone lah. Gue lupa. Kalau udah kayak gini ngeblank. Dan ini figurnya. Figur satu boneka unicorn, satu lagi si Baby Yoda. Nah, jadi konsepnya tukeran kepunyaan gitu ya. Bahasanya apa sih ya? Jadi poinnya adalah kita switch si Baby Yoda-nya itu ada di sisi Deadpool, dan unicornnya itu ada di sisi Mandalorian. Posenya dulu biar kelihatan lebih hidup ya, karena foto komedi itu memang mengandalkan ekspresi dan juga pose ya sebenarnya ya. Fotografer yang suka bikin komedi itu biasanya butuh figur-figur yang memang punya ekspresi ya. Kalau misalkan figurnya tuh manusia, nah ada Bruce Lee, ada kalau SAF tuh ada Figma, banyak banget ekspresi-ekspresi yang lucu-lucu aja, mukanya yang bisa diganti-ganti. Itu biasanya menunjang kebutuhan kita kalau kita ingin berkomedi gitu. Dan di sini kan bisa kelihatan muka mereka ini semuanya pakai helm ya. Si Deadpool walaupun ada matanya tapi mulutnya juga kan diem. Nah, gimana caranya biar terlihat lebih berkomedi? Jadi lebih teatrikal gitu istilahnya, mamun bahasa kerennya mah gitulah ya. Kayak sekarang yang akan gue lakuin adalah ketika si Deadpoolnya itu bahagia dapet Baby Yoda, tapi si Mandonya kebingungan dapet ini. Komedi nggak tuh? Gue juga nggak tahu itu komedi apa enggak. Karena komedi itu emang paling susah sebenarnya. Menurut gue ya, kalau kalian emang pengen nyoba fotografi komedi itu susah banget. Dan yang pertama adalah sudah pasti gue akan memposekannya dulu. Jadi gue udah menghayalkan nih si Deadpool pokoknya bahagia aja. Gimana caranya pose dia terlihat bahagia? Itu dulu. Satu, dengan membawa si Baby Yoda. Kita posein dulu ya. Intinya gimana caranya dia bahagia aja. Kayak misalkan kita peluk kali ya. Nah, biasanya kalau ada figur tambahan atau props tambahan, gua itu seringnya posein si figurnya dulu mau kayak gimana, baru kita masukin si props tambahannya atau figur tambahannya. Ini aja gua nggak tahu udah dapat apa belum nih tuh ya. Jadi buat kalian pengen yang berkomedi, foto-foto komedi biar dapet, itu memang harus sabar. Dan gue pengen si Baby Yodanya itu ngeliat si Deadpool.
Cuman kan palanya susah nih. Kita harus miringin badannya. Tangannya juga kita mainin, walaupun ini sering coplot-coplot. Tapi ya itu serunya. Kalau kata gue ya, foto mainan itu justru serunya di sini nih. Pas mose-mosein mainan malah. Buat gue lebih seru posein mainan ketimbang nyari lighting yang pas gitu. Gue sih termasuk orang yang nggak terlalu gimana-gimana sama lighting sebenarnya ya. Ini sebenarnya kayak orang gendong bayi nih. Nah ini gue masih belum dapet komedinya nih. Kayak gini aja susah banget. Gue harus nyari gimana ekspresi dia seneng. Apakah mau ngelihat si Deadpool? Si Deadpool apakah mau ngelihat si Baby Yoda? Atau si Deadpool nggak mau ngelihat Baby Yoda? Karena seneng kan macem-macem ya. Dan permasalahannya adalah figur si Deadpool ini ekspresi matanya kita nggak bisa ganti, nggak kayak Revoltech atau figur Mavek, Figma itu kalau nggak salah kepalanya bisa kita ganti, jadi ekspresinya bisa berubah. Nah, gue harus coba dulu ya. Nah, ketika emang pengen gue posein ngeliat ke atas, Baby Yodanya gini, dan gue harus bener-bener dapet nih ya. Kita pastiin kakinya juga berbicara gitu. Ya kayak misalkan rada-rada kemayu gitu. Itu juga berpengaruh sebenarnya buat bahasa tubuh si figur biar kelihatan bahagia gitu. Kita pastiin dulu ya. Nah, kalau emang udah dapet, biasanya ini gue simpen karena kalau gue taruh langsung kakinya kan cuman ada satu pijakan tuh, jadi kemungkinan besar untuk jatuhnya lebih sering. Jadi biasanya kalau udah dapet posenya gue taruh dulu, gue posein yang satu lagi. Nah selanjutnya gue akan posein si Mandaloriannya. Ini figur SHF Mandalorian yang super ribet sebenarnya ya. Jadi kayak ini sering copot setiap gue pose. Nah kalau ada figur yang memang barangnya sering atau aksesorisnya sering copot, mending dicoplot dulu. Nanti setelah posenya dapet baru dipasang. Saran gue seperti itu. Nah gue pengen ekspresinya juga harus seperti yang terkejut gitu. Walaupun dia pakai helmet yang flat gitu ya, tidak bisa kelihatan ekspresinya kayak apa. Dan di sini gue cari dulu kira-kira dia megangnya seperti apa. Nah, gue cari posenya dulu. Sebisa mungkin jangan sampai kaku ya. Jangan begini nih. Ini kan kaku banget. Di realistis sedemikian rupa lah gimana caranya. Ini bisa diputar gak sih? Gue lupa. Oh bisa. Jadi kayak kelihatan, kok gue malah dapet yang begini ya. Penting banget kalau pose mainan kita itu berbicara juga. Tanpa harus kita kasih caption juga, itu udah jelas gitu. Gimana caranya kita tanpa kasih caption pun di postingan kita dari foto udah kelihatan jelas gitu. Kalau dia ini bingung, badannya gue agak mundurin, kepalanya gue agak majuin, dan ini seolah-olah dia kaget lah, kok gue dapetnya begini gitu. Kayaknya gini udah cukup gitu kan. Dia udah kelihatan kaget gitu ya. Gimana teman-teman? Kaget? Terlihat kaget gitu? Terlihat bukan kaget ya, terlihat kok gini ya gue dapetnya ya gitu. Gitu ketika ekspresi bahasa tubuhnya udah jelas, baru kita taruh figurnya atau props tambahannya gitu ya. Kok gini sih? Nah, ini apa ini? Kan udah jelas tuh ya, kalau udah kayak gini udah berkomedi nih. Dari dia megang unicorn aja sudah ada ceritanya. Kita nggak perlu ngejelasin pakai caption gimana caranya, orang sudah bisa paham sama gambar yang akan kita share di sosial media. Sekarang giliran si Deadpool yang terlihat bahagia mendapatkan si The Child ini. Poinnya sih itu, gimana caranya nggak terlalu kaku aja. Penopangnya hanya mungkin bisa dibilang hanya satu kaki gitu ya. Kaki yang selanjutnya itu gue miringin. Nah ini proses yang lama itu. Nanti gue akan jelasin di video yang lainnya mengenai pose-pose. Ini gue hanya ngebahas gimana caranya berkomedi dulu gitu. Nah ini lumayan susah nih si Deadpool karena gue bener-bener nopang satu kaki aja. Jadi lumayan PR ini untuk posein gini. Gitu aja sih, gue belajar dari Agam. Agam tuh cepet banget untuk pose-posein mainan ya, menurut gue ya. Dia waktu itu gue pernah foto bareng sama dia di rumahnya dia di Depok, rumah orang tuanya. Waktu itu posein foto-foto Hot Toys dia cepet banget. Menurut gue dia cepet gitu. Mungkin karena pengalaman juga kali ya. Pengalaman gue nggak sebanyak dia. Nah usahain untuk kalau foto lebih dari satu figur, kalau mau dua-duanya fokus kita sejajarin. Jadi jarak si ini sama ini sejajar gitu. Usahain ya. Kita pasang dulu yang tadi sering coplot di
si mandonya. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena gue akan menggunakan satu lampu aja rencana ya, jadi bisa dilihat kan sebelah sininya gelap, sebelah sininya juga gelap. Nah itu gue tinggal pakai styrofoam aja untuk bouncing cahaya. Gue tinggal kasih 2 styrofoam ini nih. Untuk lebih jelasnya kayak gini ya settingnya nih. Jadi gue cuman pakai satu lampu si Ulanzi, dan gue menggunakan 2 buah styrofoam untuk bouncingnya aja. Ya, gue ganti handphone dulu ya, biar kalian bisa ngelihat. Di sini gue bener-bener pakai smartphone, dan gue kasih lensa tambahan 2 kali telefoto dari Apexel, dan gadgetnya iPhone 11. Dan di sini bisa dilihat kondisinya, nanti framingnya kira-kira seperti ini. Ya, tadi gue benerin sedikit si Deadpoolnya. Dan sekarang kita ke eksekusinya. Kita matiin lock focus, terus kita taikin sedikit exposure-nya. Dan paling enak sih pakai timer sebenarnya ya. Nah, ini timernya mana ya? Gue lupa lagi anjir. Oh, ini dia. 3 second aja. Karena kadang-kadang kalau pakai handphone itu kita pencet sebenarnya ada yang goyang. Jadi enaknya pakai timer. Nah, sudah diambil. Kita lihat hasilnya. Kita bisa lihat di galeri. Menurut gua hasilnya cukup tajam ya. Walaupun bisa kelihatan nih si Deadpool agak blur. Nah, beda sama si Mandaloriannya lebih tajam. Mungkin agak berbeda jarak kayaknya ya. Tapi buat gue ini udah cukup. Karena gue sekali lagi tekenin, gue hanya fokus ke bagian komedinya, konsepnya, gue jadi fokus ke konsepnya dulu, bukan ke misalkan tajamnya, lightingnya, apanya. Mungkin di video yang lain akan gue bahas lagi. Editing gue nggak terlalu ribet biasanya ya. Di sini gue akan kasih screenshotnya aja ya. Gue paling make Snapseed aja, karena hanya beberapa aja yang gue mesti perbaikin. Sisanya sih menurut gue udah cukup, udah mewakili apa yang gue mau. Nah, gimana teman-teman? Konten gue kali ini memang hanya sharing-sharing foto, toy fotografi ala-ala gue ya. Buat teman-teman yang pengen belajar foto-foto komedi memang nggak gampang, dan mungkin lebih banyak cari referensi aja, kayak banyakin nonton-nonton komedi atau lihat-lihat artikel-artikel komedi, ataupun di Google juga banyak. Tapi paling enak sih kalian bervisualisasi aja yang pernah kalian lihat dari mana. Oh, ini kayaknya enak nih, diginiin, itu aja sih. Dan ini foto komedi yang menurut gue masih simple banget, yang nggak ribet, yang nggak banyak yang idenya memang nggak terlalu beyond gitu, nggak terlalu yang wah gimana. Mungkin gue akan step by step aja ya di foto komedi selanjutnya. Nanti gue akan share lagi foto behind the scene-nya di Toy Fotografi Kang Dio. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa di like, subscribe, dan di komen pastinya boleh. Kalau di komen juga dah. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kang Dio, ciao, peace.